lagi saja, ini kalau caranya biar saya juga tetap bisa melihat mood saya gimana ya? Ini kayaknya masih ada yang mau masuk, sebentar. Saya tidak tahu ini kayak mana ya, karena sudah lama tidak menggunakan Meet, seperti itu, oke. Oke, sebentar. Oke ya, kita flashback kembali kemarin ya, kita belajar terkait dengan vitamin ya. Sebenarnya nanti ada hormon, cuma kalau misal hormon itu tidak terlalu banyak ya, Dek, ya. Yang akan saya banyak sampaikan adalah terkait dengan vitamin saja, seperti itu. Oke, kemarin, sudah terlihat ya, kemarin kita flashback lagi, vitamin itu apa sih ya. Nah, di dalam tubuh sebenarnya kita tuh perlu nutrisi-nutrisi ya, nutrisi nutrisi itu dibutuhkan untuk apa? Ya, nutrisi-nutrisi itu kita butuhkan untuk keberlangsungan hidup kita ya, untuk membuat energi di mana nanti energinya juga kita gunakan untuk beraktivitas ya. Kemudian untuk keberlangsungan sel-sel yang ada di dalam tubuh kita ya, unit terkecil dari tubuh kita itu kan sel ya. Sel di mana sel kalau mau bertahan hidup ya otomatis sel juga memerlukan asupan makanan, sel berkomunikasi juga bagaimana itu, ada peran-peran dari nutrisi. Nah, kemarin juga, Ibu sempat, singgung bahwasanya nutrisi itu dibagi menjadi 2 ya, yaitu ada makronutrien ya atau makronutrisi dan mikronutrisi, di mana makronutrisi itu adalah, contohnya karbohidrat, vitamin, maupun protein, di mana, sumber-sumber tersebut atau protein tersebut dibutuhkan dengan proporsi yang sangat banyak, namanya aja makro ya. Proporsinya dibutuhkan oleh tubuh itu sangat banyak, untuk apa? Ya untuk, energi atau sumber energi. Di mana nantinya ya sumber energi ini apabila terlalu berlebihan ya, terlalu berlebihan maka biasanya disimpan, ya disimpan nanti dalam bentuk simpanan-simpanannya. Nah, nanti harapannya dengan simpanan tersebut apabila kondisi kita misalnya dalam kondisi tidak ada asupan makanan ya, simpanan-simpanan tersebut bisa dipecah kemudian bisa dirombak menjadi energi dan bisa digunakan untuk ya sumber energi makhluk hidup seperti itu. Nah, sedangkan kalau untuk vitamin itu vitamin, mineral ya, itu masuk dalam kategori mikronutrisi atau mikronutrien. Maksudnya apa ya? Di sini vitamin itu adalah suatu nutrisi yang memang tubuh itu membutuhkannya dalam proporsi atau dalam jumlah yang sangat sedikit, ya. Walaupun sangat sedikit, itu fungsinya sangat krusial, deh atau fungsinya sangat banyak. Nah, vitamin-vitamin ini biasanya ya, walaupun jumlahnya sedikit, dia memiliki peranan yang sangat penting ya. Untuk apa? Ya untuk fungsi-fungsi dalam tubuh seperti untuk fungsi komunikasi antara nerves atau antara sel saraf satu dengan sel saraf yang lainnya. Untuk mensintesis ya, untuk mensintesis hormon itu juga nanti dibutuhkan vitamin-vitamin. Kemudian untuk mensintesis atau untuk membuat ya, atau bahan pembuat protein-protein yang nantinya berguna untuk tubuh itu juga ada peran dari vitamin ya. Oke, nah makanya walaupun jumlahnya sangat sedikit ya, jumlahnya sangat sedikit, tetap dibutuhkan oleh tubuh kita. Jangan sampai kita kekurangan vitamin-vitamin tersebut. Nah, untuk vitamin itu sendiri ya, vitamin itu sendiri itu kebanyakan adalah berasal dari luar. Jadi tubuh kita tidak bisa mensintesisnya ya, sebagian besar vitamin itu berasal dari luar. Maksudnya di sini ada tulisannya supply in the diet itu maksudnya adalah dia
didapatkan dari asupan makanan yang kita makan ya, baik itu berupa makanan sayuran buahan atau mungkin suplemen-suplemen yang kita konsumsi ya. Hanya ada beberapa ya vitamin yang kita bisa sintesiskan di dalam tubuh atau kita bisa produksi di dalam tubuh, yaitu salah satunya adalah vitamin D dan niasin. Niasin adalah vitamin B3 ya. 2 vitamin itu adalah vitamin yang memang bisa disintesis ya, disintesis atau diproduksi oleh tubuh kita sendiri itu. Cuma ya, walaupun disintesis oleh tubuh kita sendiri ya jumlahnya itu tidak banyak. Ya, jumlahnya tidak banyak. Jadi ketika memang pada saat misalnya kondisi-kondisi tertentu di mana kita membutuhkan vitamin tersebut dalam jumlah yang banyak ya, kita tetap membutuhkan, suplemen atau membutuhkan asupan dari luar ya untuk vitamin D maupun vitamin B3 atau niasin tadi. Kemudian untuk vitamin itu dibagi menjadi ya 2 kelompok. Yang pertama adalah vitamin yang dia itu larut pada lemak ya. Vitamin yang larut lemak atau singkatannya bukan singkatan, atau biasanya kita menyebutnya vitamin apolar atau vitamin hidrofobik. Fobik ya, fobia, hidro air, fobia air ya, biasanya adalah minyak atau lipofilik ya. Nah, ini contoh-contoh vitamin yang larut lemak atau lipofolik atau hidrofobik itu apa, Bu? Yaitu vitamin-vitamin A, D, E, K ya, kita singkatnya ADEK ya. Itu adalah vitamin-vitamin yang dia itu larut lemak. Kemudian vitamin yang larut air itu cukup diingat ya, hanya ada B dan C. Jadi AD itu larut lemak, BC itu adalah yang dia itu larut air atau hidrofilik ya. Nah, walaupun sedikit tapi kan B ya, di sini tulisannya adalah B kompleks ya. B kompleks artinya dia tuh terdiri dari berbagai jenis B ya, baik itu B1, tiamin, B2, riboflavin ya, kemudian B3 niacin, B6 itu piridoksin ya, kemudian B12 tokoferol itu kita sebut sebagai B kompleks, nah nanti ada C. Kemudian sifat dari E dan C itu hampir sama, dia adalah antioksidan ya, vitamin antioksidan, menangkal radikal bebas, yang membedakan hanya yang satunya adalah larut lemak dan yang satunya adalah larut pada air seperti itu. Nah, kita masuk kemarin, saya tidak tahu kemarin saya sudah sampai vitamin apa ya, Dek, ya. Cuma mungkin ini sekilas-sekilas mengulangi saja. Vitamin A ya kita bahas, yang pertama adalah vitamin yang larut lemak, yang pertama itu ada A ya, itu ada retinoid sama karotenoid, yang membedakan antara retinoid sama karotenoid adalah bentuk dari vitamin A-nya. Kalau retinoid itu bentuknya adalah preform ya, preform jadi sudah formulasi aktifnya di situ kemudian, cepat untuk istilahnya digunakan, sedangkan kalau karotenoid itu bentuknya adalah dia masih provitamin A. Jadi dia bentuknya masih bahan, ya. Karotenoid itu contohnya adalah, beta karoten ya. Nah, untuk vitamin A ini adalah sumber vitamin yang mudah sekali kita dapatkan dari sayur-sayuran yang memang dia itu berwarna cerah ya, contohnya adalah carrot atau contohnya adalah wortel, kemudian ada tomat ya, kemudian ada, eee, kok saya lupa lagi ya, cabai besar itu loh Dek ya, cabai besar yang dia warna-warni ada hijau, kuning, merah ya itu kandungan akan vitamin A-nya sangat besar seperti itu. Kemudian, nah di sini ya sebenarnya sudah saya, tuliskan bahwasanya kelompoknya itu ada 2 ya, kelompok retinol atau retinoid kita sebut sebagai kelompok preform ya, di mana dia itu berasal dari hewan. Sedangkan kelompok karotenoid atau dia itu yang merupakan kelompok provitamin A ya atau masih bahan bentuknya lah istilahnya di sini belum bisa langsung aktif ketika masuk dalam tubuh ya. Nah, itu berasal dari tumbuh-tumbuhan ya. Tumbuh-tumbuhan yang tadi Ibu sebutkan ya. Kemudian nah untuk vitamin tadi ya yang provitamin A atau karotenoid atau beta karotin itu nanti ketika masuk ke dalam usus ya, nah dia akan mengalami cleve atau mengalami putus ya. Putus nanti putusnya ya ini tadi di bintang ini dia akan cleve atau putus. Ketika putus nanti dia akan menjadi retinaldehyde ya, kemudian akan menjadi retinol,
kemudian akan menjadi asam retinoat, seperti itu. Di mana nantinya retinaldehid, retinol inilah yang akan aktif di dalam tubuh, seperti itu. Oke, dan tadi membutuhkan 6 mikrogram ya beta karotin ini untuk bisa membuat satu retinol ya, seperti itu. Oke, nah ini tadi adalah penjelasan di mana vitamin A itu metabolismenya yang tadi Ibu sebutkan ya. Sebagian besar vitamin A itu bentuknya masih provitamin atau masih berbentuk bahan baku yang tadi contohnya adalah karoten ya atau beta karoten. Di mana ketika nanti dia akan aktif atau akan digunakan, akan diaktifkan, ya dia harus masuk dulu nih ya, masuk dulu ke mukosa usus atau ke usus di mana nanti di usus dia akan bertemu dengan enzim ya, enzim yang ada di pencernaan. Nah, enzim yang akan di pencernaan itu nanti akan memotong ya, akan memotong ya, pemotongan itu kita sebut sebagai karoten deoksinase ya. Jadi pada proses karoten deoksinase itu terjadi cliff atau pemutusan tadi ya, pemutusan ikatan yang ada pada beta karotin menjadi apa? Menjadi retinaldehid. Kemudian retinaldehid mengalami reduksi menjadi retinol ya. Kemudian nanti retinol dibawa ke aliran tubuh ya, kemudian mengalami esterifikasi menjadi retinil ester. Nanti retinil ester disebarkan ke tubuh dan itu bisa aktif atau bisa digunakan dengan cepat oleh tubuh kita. Ya ini adalah penjelasannya ya lebih lanjut di mana tadi retinaldehid yang sudah mengalami reduksi menjadi retinol ya. Kemudian retinol itu dia akan mengalami esterifikasi menjadi palmitik atau stearic acid ya, yang itu adalah masuk dalam kategori retinil ester. Kemudian hasil dari esterifikasi ini akan dideliverikan ya, akan dideliverikan ke darah ya melalui kilomikrons ya, atau ya kilomikrons itu kayak mobilnya lah ya atau alat angkutnya. Kemudian, setelah nanti ya, intinya di sini adalah setelah nanti dibawa ya, dia dibawanya kemana oleh aliran darah, dia akan dibawanya ke liver ya, ke liver atau ke hati, kemudian nanti dibentuk suatu simpanan. Nah, ini mungkin simpanannya tidak bertahan lama ya, cukup 1 hari saja. Jadi vitamin-vitamin ini hanya akan bertahan di dalam tubuh kita itu, misalnya ada simpanan ya, simpanan itu tidak lama deh. Jadi pun simpanan itu hanya sebatas, oh kita menggunakan dulu nih, yang ini nanti kalau misalnya ini sudah selesai baru digunakan lagi yang lainnya seperti itu. Itu yang dimaksud dengan simpanan. Beda dengan, karbohidrat ya yang simpanannya misalnya gliserin gitu ya, gliserin itu beda lagi seperti itu. Oke, kemudian nah fungsi vitamin A itu sangat banyak sebenarnya Dek ya. Cuma yang sering kita dengar fungsi vitamin A itu paling banyak adalah untuk fungsi penglihatan ya. Di mana fungsi penglihatan itu ya ada peranan dari rodopsin sama iodopsin. Jadi yang tadi Ibu sebutkan retinaldehid ya, kemudian, yang memiliki gugus prostetik dari protein opsin, kemudian dia tadi mengalami esterifikasi ya. Nah, itu nanti akan membentuk yang namanya rodopsin sama iodopsin. Rodopsin sama iodopsin itu adalah protein ya, sebenarnya adalah protein yang memang fungsinya adalah dia proteksi ya, proteksi pada mata ya, proteksinya lebih ke, sinar matahari ya, jadi atau sinar ya. Di mana rodopsin itu adalah bedanya rodopsin sama iodopsin adalah ya sedikit fungsinya ya. Kalau rodopsin itu lebih ke sinar matahari ya, keseluruhan sinar matahari. Ya, dia adalah protein sensitive light ya atau sensitif sinar. Sedangkan kalau iodopsin itu adalah eh sensitif terhadap warna violets atau violets ya. Warna violet. Jadi dia protein yang sensitif kepada warna violet. Sehingga ketika terjadi kekurangan vitamin A, itu pasti nanti akan ada kaitannya. Terkait apa? Terkait penangkapan atau terkait sinar ya. Jadi terkadang kita tidak bisa, yaitu tadi nanti ada masalahnya adalah ketika kita
dari luar kemudian ke dalam, saya beraktivitas di luar dalam kondisi terik, kemudian masuk ke ruang yang lebih gelap. Ketika kita kekurangan vitamin A ya, ketika kita kekurangan vitamin A maka susah sekali tubuh kita untuk beradaptasi dengan lingkungan yang lebih redup. Sehingga terkadang di lingkungan yang lebih redup kita mengalami kebutaan atau ya kita merasa bahwa gelap sekali seperti itu. Kemudian karena tadi ada iodopsin ya, iodopsin itu terkait dengan violet. Warna utama violet itu adalah warna hijau sebenarnya, Dek. Makanya nanti ketika iodopsinnya atau vitamin A itu kurang, maka iodopsin pun akan kurang. Maka nanti akan ada sensitif terhadap warna hijau pun akan berkurang seperti itu ya. Oke, nah ini terkait dengan defisiensi vitamin A ya. Kalau kekurangan vitamin A oke. Kalau kekurangan vitamin A, apa yang akan terjadi ya? Jadi yang pertama adalah berkurangnya sensitivitas ya. Tadi sensitivitas karena adanya apa? Adanya rodopsin atau berkurangnya rodopsin sama iodopsin. Jadi kalau, iodopsin maupun rodopsinnya berkurang, maka apa yang terjadi? Ya otomatis sensitivitas akan berkurang terutama pada cahaya berwarna hijau, kemudian cahaya redup, dan kebutaan pada malam hari. Ibu tadi sudah sampaikan. Jadi mata kita itu akan susah untuk, beradaptasi pada kondisi-kondisi yang lebih redup. Karena apa? Karena sensitivitas cahaya itu sangat kecil. Ya, sehingga mata kita tidak bisa menangkap kalau intensitas cahayanya sangat, minim ya. Padahal pada kondisi-kondisi redup, pada kondisi malam ya, cahaya itu kan sangat minim, sangat sedikit sehingga apa? Sehingga mata kita itu tidak bisa nih menangkap cahaya tersebut. Ya, yang mengakibatkan kita ketika malam, ketika suasananya adalah redup, kita merasa tetap gelap ya, kita merasa kebutaan di situ, seperti itu. Kemudian ada juga nih penyakit yang kita sebut xerophthalmia ya, atau terjadinya keratinisasi kornea dan kulit ya, terjadi penebalan ya, penebalan pada kornea maupun kulit yang, kalau misalnya pada kornea ya akan mengakibatkan kebutaan, seperti itu. Oke, kemudian selain itu juga vitamin A memiliki fungsi juga nih sebagai sistem imun atau sistem pertahanan imun atau menjaga peningkatan respon imun. Jadi kalau misalnya vitamin A berkurang, maka sistem imun pun akan berkurang seperti itu, ya. Mungkin kalau teman-teman, flashback kalau memang kemarin ya Ibu sebutkan, eee sebagian besar fungsi dari vitamin itu ya, walaupun punya fungsi masing-masing, tetapi dia juga punya peranan pada sistem imun. Makanya kemarin ketika COVID-19 ya, itu kebanyakan yang diberikan itu adalah vitamin-vitamin ya, vitamin-vitamin mineral. Yang harapannya apa? Dengan diberikan vitamin dan mineral itu ya, sistem imun di dalam tubuh kita juga akan meningkat seperti itu ya. Oke. Kemudian kalau kelebihan bagaimana, Bu? Ya kalau kelebihan ya, berbeda tadi ya, berbeda dengan makromolekuler ketika vitamin A itu berlebihan, dia tuh sifatnya langsung bersifat toksik deh. Jadi kalau dia terlalu berlebihan, dia tuh bersifatnya toksik. Di mana vitamin A yang tidak berikatan dengan protein otomatis dia bentuknya adalah bebas, itu bisa menyebabkan kerusakan pada jaringan. Jadi dia bisa langsung bersifat toksik dan itu sangat cepat ya, Dek, seperti itu. Kemudian gejalanya biasanya ya sifat cepat itu apa? Contohnya atau gejalanya yaitu sakit kepala ya, sakit kepala, kemudian mual atau nausea sama anoreksia. Seperti itu adalah ciri-ciri ketika kita kelebihan dari vitamin A. Kemudian, nah itu tadi ya fungsi lain dari vitamin A ya, selain tadi terkait dengan fungsi penglihatan dan fungsi imun tubuh, ternyata vitamin A juga punya peran ya atau punya fungsi ya berkaitan dengan regulasi ya, regulasi pertumbuhan dan perkembangan dari organ ya, dari organ manusia ya. Kemudian diferensiasi jaringan dan berikatan pada reseptor meregulasi transkripsi gen. Ya ini sebenarnya saling berkesinambungan ya. Jadi terkait dengan transkripsi gen kalau ada vitamin ya otomatis diferensiasi
jaringan itu akan terjadi. Kalau diferensiasi terjadi dengan baik, maka pematangan atau pertumbuhan daripada, organ itu juga akan terpenuhi. Jadi kalau misalnya kekurangan vitamin A itu rata-rata yang terjadi apa, Dek, kebanyakan kalau berkaitan dengan ini? Ya pematangan pematangan pada organ-organ ya, itu sangat lama atau itu sangat terganggu ya, karena tadi vitamin A-nya juga berkurang, seperti itu. Oke, kita lanjutkan, sekarang adalah vitamin D. Oke, nah tadi Ibu sebutkan bahwasanya vitamin yang dia itu, bisa ya, vitamin bisa diproduksi oleh tubuh itu salah satunya adalah vitamin D, ya. Vitamin D itu tubuh kita bisa mensintesisnya walaupun dalam jumlah yang sedikit, seperti itu. Oke, sebentar saya izin sebentar ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi vitamin D. Oke, vitamin D itu tadi ya Ibu sebutkan bahwa dia itu juga bisa diproduksi oleh tubuh kita ya. Jadi vitamin D bisa disintesis di kulit dengan bantuan sinar matahari. Kemudian eh, saat paparan sinar matahari berkurang, maka disitulah tubuh ya itu perlu asupan sinar matahari. Sorry, perlu asupan vitamin D. Biasanya ini pada orang-orang yang, jarang sekali beraktivitas di luar ya. Misalnya kalian, zaman dulu ada work from home misalnya ya, kemudian teman-teman yang mageran ya, jarang sekali beraktivitas di luar ya. Kalau misalnya hari Minggu ini cuma layeh-layeh aja di kosan seperti itu ya, kemudian tidak banyak melakukan aktivitas itu penting sekali ya, itu penting sekali untuk, menerima asupan vitamin D seperti itu. Kemudian vitamin D yang tadi bisa disintesiskan oleh tubuh itu, asalnya dari mana sih sebenarnya ya? Dia asalnya adalah dari 7-dihidrokolesterol ya, di mana nanti 7-dihidrokolesterol ini dia akan apa, dia dengan bantuan sinar matahari ya, dengan bantuan light atau sinar matahari dia akan dirubah menjadi previtamin D ya. Kemudian nanti, ditambah lagi oleh termal atau panas ya, panas dari sinar matahari tadi ya, beberapa jam ya, itu si previtamin D dia akan dirubah menjadi, vitamin D. Jadi, vitamin D itu yang tadi Ibu sebutkan itu bisa disintesis dari tubuh kita, asal mulanya adalah dari, 7-dehidrokolesterolase seperti itu. Kemudian, konsentrasi vitamin D pada plasma darah itu paling rendah terjadi pada kondisi-kondisi di mana tidak banyak sinar matahari yang muncul. Misalnya kalau di, musim sekarang sebenarnya ya musim hujan ya, tetapi sebenarnya kalau di Indonesia masih bersyukurnya walaupun musim hujan, terkadang itu masih ada sinar matahari. Jadi asupan vitamin D kita ya masih cukup seperti itu. Kemudian, nah ini biasanya terjadi yang tadi Ibu sebutkan, ini terjadi pada negara-negara yang 4 musim. Di mana namanya 4 musim itu kan ada musim dingin ya. Nah, orang-orang di, negara yang memang dia itu memiliki musim dingin atau 4 musim dan itu terutama di musim dingin ya, itu dia, pasti kadar vitamin D di dalam tubuhnya itu sangat rendah, seperti itu. Oke ya, selanjutnya metabolisme vitamin D ya. Sebenarnya untuk metabolisme vitamin D yang tadi Ibu sebutkan ya, jadi vitamin D itu nanti dia akan ya, ketika mau digunakan ya otomatis dia
ketika sudah digunakan ya, dia akan mengalami first pass metabolisme atau mengalami hidroksilasi. Namanya hidroksilasi di mana, Dek? Hidroksilasi adalah ya di hati tadi. Ya. Nah, nanti setelah dihidroksilasi maka dia akan dia berubah yang tadinya aktif, dia akan berubah menjadi bentuk metabolis inaktif. Nah, nanti bentuk metabolis inaktif inilah yang akan dibawa ke ginjal ya untuk untuk dibuang ya, untuk dibuang dalam bentuk urin ya, seperti itu. Oke, kemudian fungsi dari vitamin D ya. Nah, fungsi dari vitamin D ini juga cukup banyak, Dek, ya. Fungsi vitamin D itu paling tidak adalah dia mengatur homeostasis ya. Homeostasis atau keseimbangan dari ion kalsium dan fosfat ya. Di mana ya ion kalsium ini fungsi di dalam tubuh itu banyak. Banyak sekali. Lebih tepatnya ya, adalah contohnya, fungsi untuk kontraksi ya, kontraksi otot, baik itu otot polos ya dan lain sebagainya, kontraksi di dalam tubuh kita, otot yang ada di, biceps atau triceps kita, otot yang ada di, jantung kita, otot yang ada di usus kita, itu semuanya memerlukan kalsium, ya. Nah, kalsium itu bisa istilahnya, kadarnya bisa diatur oleh siapa atau, banyak sedikitnya itu diaturnya adalah oleh vitamin D. Jadi harapannya dengan adanya vitamin D ya, kalsium itu tetap dijaga dalam keadaan normal, tidak terlalu rendah atau tidak terlalu tinggi. Ya tadi, kalau terlalu rendah otomatis kontraksinya akan melemah. Ya itu, ngeri sekali kalau kontraksinya melemahnya adalah di jantung. Kalau di jantung ya otomatis darah yang akan tersuplai ke dalam tubuh itu akan berkurang, seperti itu ya. Begitupun nanti kalau ternyata, kadarnya terlalu tinggi, ya. Kalau kalsium kadarnya terlalu tinggi, ya otomatis kontraksinya akan lebih cepat. Nah, kalau kontraksinya lebih cepat juga itu akan berbahaya ya pada jantung kita, seperti itu. Oke, kemudian kalau fosfat itu kaitannya nanti adalah terkait dengan kadar pH di dalam darah ya, seperti itu. Oke, kalsitriol sebagai feedback negatif akan menginduksi proses metabolisme di ginjal. Kemudian fungsi untuk menjaga konsentrasi kalsium di dalam tubuh adalah fungsi vitamin D. Kemudian kalsitriol meningkatkan absorpsi kalsium di dalam usus, mereduksi ekskresi kalsium. Oke ya. Jadi kalsitriol itu adalah vitamin D3 ya. Itu ketika di dalam tubuh dia istilahnya punya peranan dalam absorpsi ya, baik itu kalsium di usus yang nanti di mana ketika di usus dia bisa digunakan untuk otot-otot usus berkontraksi. Nah, selain itu juga ya teman-teman pasti pernah dengar bahwasanya, "Oh, saya osteoporosis," misalnya atau, "Orang tua saya kok osteoporosis, oh itu pasti kekurangan, kalsium." Nah, sebenarnya keadaan osteoporosis itu tidak hanya dikarenakan kalsium kita yang kurang, ya, tetapi juga dikarenakan vitamin D kita yang kurang. Kenapa, Bu? Jadi memang kunci utamanya adalah kalsium. Jadi kalsium itu, bisa membuat tubuh atau tulang kita menjadi lebih kokoh. Tetapi kalsium, ya, ketika akan dibuat atau digunakan oleh tulang, maka dia harus masuk dulu, ya, masuk dulu atau diabsorpsi ke tulang. Nah, absorpsi ke tulang atau absorpsi atau intake, ya, intake kalsium ke tulang itu harus ada vitamin D. Ibarat kata vitamin D itu adalah kuncinya, Dek. Jadi kunci yang bisa membuka pintu, di mana pintu itu adalah tempat masuknya dari kalsium. Jadi kalau misalnya pintunya itu kuncinya nggak bisa buka dalam kondisi itu adalah terkunci ya, ya otomatis si kalsium itu tidak bisa masuk. Jadi walaupun kalsium di dalam tubuh kita itu banyak ya, tetapi kalau vitamin D-nya nggak ada ya sama aja tubuh kita juga akan tetap osteoporosis atau tetap akan
ringkih ya, ringkih di sini adalah tulangnya mudah sekali untuk fraktur atau patah. Jadi tetap diingat ya walaupun nanti misalnya ada anggota keluarga itu mengalami osteoporosis, diingat-ingat bahwa yang bermasalah itu tidak hanya kalsiumnya saja tetapi vitamin D juga pasti akan berperan sangat besar di situ. Nah, ini kalau misalnya kekurangan vitamin D, Bu, apa yang akan terjadi ya? Kalau misalnya kita kekurangan vitamin D, yang akan terjadi yang pertama ya, itu adalah kondisi yang kita sebut sebagai riket ya. Riket ini adalah kondisi yang dialami oleh anak-anak ya. Riket itu apa, Bu? Riket itu adalah kondisi ketika tulang dari anak tersebut itu kekurangan ion, ya, terutama di sini adalah ion kalsium. Lah kok bisa kekurangan kenapa, Bu? Yang tadi Ibu sampaikan bahwasannya tulang itu baru bisa menangkap atau baru bisa memasukkan dari kalsium, ya, memasukkan ion kalsium itu ketika ada vitamin D. Nah, kalau vitamin D berkurang, otomatis kalsium yang akan dimasukkan ke tulang pun akan berkurang. Nah, inilah yang terjadi pada kasus riket, ya. Mana nih mau saya? Kasus riket atau kasus, apa nih, kasus riket atau kasus kurangnya, kalsium di dalam darah, sorry, di dalam tulang, ya, seperti itu. Kemudian ada osteomalacia, ya, ini disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh paparan sinar matahari yang kurang, ya, dan kondisi saat hamil yang mengakibatkan kurangnya mineral ya. Intinya awalnya adalah dari vitamin D. Vitamin D kalau misalnya ya tadi salah satunya ya, dari paparan. Nah, kalau misalnya kita sudah tidak makan atau minum yang mengandung vitamin D, kemudian kita tidak menggunakan, suplemen vitamin D, maka akan mudah sekali terjadi kekurangan atau defisiensi dari vitamin D. Kalau kekurangan dari vitamin D, ya itu tadi ya, bisa ke riket, bisa ke osteoporosis, bisa ke denyut jantung yang lemah, seperti itu. Nah, kalau misalnya berlebihan, ya, berlebihan apa, Bu, yang akan terjadi? Kalau misalnya vitamin D-nya terlalu berlebihan, maka apa yang terjadi? Yang terjadi pertama adalah kontraksi pembuluh darah yang sangat cepat atau kontraksi otot itu sangat cepat. Kemudian tekanan darah menjadi tinggi dan kalsinosis. Kalsinosis itu adalah penumpukan kalsium di dalam tulang. Ya, itu kita sebut sebagai kalsinosis. Ya, meskipun vitamin D, tapi ini catatan ya, yang bawah ini adalah catatan, meskipun vitamin D itu sangat, kelebihan sorry, kelebihan vitamin D itu sangat bersifat toksik ya, tetapi paparan sinar matahari itu tidak ada korelasinya. Maksudnya bagaimana, Bu? Maksudnya adalah vitamin D yang bisa menyebabkan sampai keracunan atau kelebihan itu hanya vitamin B yang berasal dari luar. Kalau misalnya, vitamin D yang diproduksi oleh manusia itu sendiri, itu pasti dalam jumlah yang sangat kecil ya, yang sangat minim, seperti itu. Oke, kemudian karena apa? Karena tadi kan, bahannya itu yang di 7-dehidrokolesterol. Nah, 7-dehidrokolesterol itu di dalam tubuh sangat sedikit ya, sangat sedikit sehingga ketika pun mau dibuat vitamin D3 otomatis jumlahnya sangat sedikit. Ya, tidak berlebihan. Jadi ada, dan itu selalu ya di bawah ya selalu amounts atau jumlahnya itu sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau misalnya nanti tiba-tiba ada keracunan vitamin D itu sudah jelas pasti hukumnya, vitamin D itu berasal dari asupan dari luar, bisa dari vitamin atau bisa dari kelebihan-kelebihan makanan-makanan, seperti itu. Oke ya. Kemudian kita lanjutkan ke vitamin E ya. Nah, vitamin E fungsi pertama atau fungsi utama vitamin E adalah sebagai pemecah rantai ya radikal bebas yang menjebak antioksidan dalam membran sel atau lipoprotein plasma. Maksudnya di sini gimana, Bu? Kalau teman-teman pernah belajar terkait dengan oksidasi atau rumah lagi, suatu senyawa yang dia itu radikal,
ya. Namanya radikal dia kan ada satu elektron bebas ya. Nah, satu elektron bebas itu mudah sekali untuk bereaksi, mudah sekali untuk membentuk suatu ikatan. Nah, kalau ikatan itu terus ya sambung menyambung menjadi satu terus-menerus, ya itu yang ditakutkan akan ya kalau terjadi di dalam tubuh ya otomatis akan merusak jaringan-jaringan yang ada di dalam tubuh ya. Atau merusak misalnya kode, pengkodean dari suatu genomik itu juga ada kaitannya ya terkait dengan radiasi lagi, terkait dengan radikal bebas. Nah, salah satu fungsi vitamin E itu adalah dia tuh memutus rantainya, memutus rantai yang, apa tadi, yang radikal. Sehingga ketika diputus harapannya hasil putusan tadi ya, senyawa yang sudah diputuskan itu bersifat tidak aktif ya. Ketika bersifat tidak aktif maka yang terjadi ya tubuh kita, atau organ kita selamat dari radikal bebas, seperti itu. Oke, kemudian untuk vitamin E, defisiensi vitamin E itu baru jadi ini sangat jarang ya, Dek, ya, sangat jarang. Dan itu pun ada penelitian dan ini masih di tahap preklinik ya pada pada animal, terutama di sini adalah tikus, sorry bukan mencit. Di mana di penelitian tersebut meneliti terkait dengan apa sih efek yang akan terjadi kalau tubuh kita ya atau tubuh mencit tersebut diinduksikan vitamin E ya, kok diinduksikan, mengalami kekurangan vitamin E, apa yang akan terjadi ya? Yang terjadi ternyata yang pertama adalah resorpsi dari fetus itu berkurang. Resorpsi dari fetus itu berkurang maksudnya gimana, Bu? Jadi gini, Dek, fetus itu kan, perkembangan janin ya, apabila dia itu tidak berkembang dengan baik ya, tidak berkembang dengan baik, maka apa, seharusnya akan difagositosis dan akan dikeluarkan atau diluruhkan seperti itu. Akan tetapi kalau seandainya kita kekurangan vitamin E, maka fetus tersebut yaitu dia tidak dapat difagositosis atau tidak dapat dihancurkan. Sehingga kalau tidak dapat dihancurkan akibatnya apa, ya dia akan tetap menetap pada organ yang memang tadi kalau fetus misalnya sudah masuk ke rahim, ya dia akan menetap di rahim aja. Nah, kalau itu menetap lama-kelamaan di rahim, ya otomatis salah satunya akan ya kalau misalnya itu tidak segera diatasi, ya akan menyebabkan kanker rahim, seperti itu. Oke, itu salah satunya. Kemudian yang kedua adalah testicular atrophy, artinya apa? Artinya adalah penurunan volume ya atau pengecilan lah istilahnya pengecilan dari testis. Jadi pasien-pasien yang vitamin E-nya itu kurang, testisnya itu akan kurang. Tapi ini baru penelitian pada animal ya, Dek, ya. Pada animal ternyata didapatkan bahwasanya ketika vitamin E itu kurang, maka testis dari hewan tersebut itu, ukurannya mengecil seperti itu. Oke. Kemudian kekurangan ya, kekurangan dari vitamin E itu sebenarnya, sangat jarang dan kalaupun terjadi itu unknown atau susah untuk didefinisikan ya. Karena apa? Karena banyak sekali hal-hal yang, menyebabkan, seperti itu. Contohnya misalnya pada penyakit-penyakit seperti fat malabsorpsi atau malabsorpsi lemak ya, kemudian cystic fibrosis, kemudian penyakit chronic kidney liver itu juga, sometimes dia bisa mengurangi kadar dari vitamin E ya. Kenapa? Ya karena, penyakit-penyakit yang saya sebutkan tadi itu kaitannya dengan absorpsi. Jadi itu menghambat ya, menghambat absorpsi dari si, vitamin. Sehingga yang terjadi vitamin di dalam tubuh kita karena absorpsinya berkurang, maka kadarnya pun akan berkurang di dalam tubuh kita, seperti itu. Oke, kita lanjut ke vitamin K ya. Vitamin K adalah vitamin yang ya, berasal ya kebanyakan adalah dari sayur-sayuran hijau. Nah, vitamin K dari sayuran hijau itu, kandungannya kita sebut sebagai piloquinone ya. Piloquinone ditemukan pada sayuran hijau, kemudian melaquinone adalah vitamin yang disintesis dari bakteri usus.
ya. Ingat walaupun ini dari bakteri usus, tapi ada triggernya dulu, Dek, ya. Bukan berarti kayak, tadi apa, vitamin D itu tidak, ya. Kalau vitamin K itu juga tidak bisa diproduksi oleh tubuh kita, ya. Kemudian menadion dan menadiol diasetat adalah vitamin K yang disintesis, ya, dan dapat dimetabolisme kembali menjadi piloquinone seperti itu. Itu adalah tipe tipe dari vitamin K seperti itu. Kemudian vitamin K metabolismenya adalah, jadi vitamin K merupakan kofaktor yang punya peranan penting, ya, punya peranan penting terutama pada proses pengkhelatan dari ion kalsium, ya. Ini nanti berkaitan dengan ini apa tuh namanya, pembekuan darah, ya, berkaitan nanti pembekuan darah. Jadi vitamin K itu erat kaitannya dengan pembekuan darah karena apa? Kalau teman-teman masih ingat berkaitan dengan fibrin menjadi fibrinogen, ya, atau proses pembekuan darah, ya, itu salah satu hal yang harus tercukupi adalah vitamin K. Vitamin K-nya banyak, ya. Sorry, bahannya banyak tapi kalau vitamin K-nya nggak ada, ya, kalsiumnya nggak ada, sorry, maksud saya gini, jadi kalau, kalsiumnya banyak tapi vitamin K-nya sedikit, ya otomatis tetap, darah kita juga akan sukar untuk, istilahnya apa, sukar untuk membeku, ya. Tetapi kalau misalnya vitamin K kita cukup, kemudian kita ada luka, kalsium kita juga cukup, ya, maka apa, luka tersebut akan mudah sekali untuk tertutup atau akan mudah sekali untuk recovery seperti itu. Makanya vitamin K ini adalah salah satu obat, ya, atau salah satu multivitamin yang dia itu pemberiannya dikontraindikasikan untuk apa, untuk pasien-pasien yang dia itu punya kardiovaskuler, ya, kalsium ya, Dek, ya, kardiovaskuler, terutama di sini adalah vitamin K kok kan. Vitamin K ini, jarang diberikan pada pasien-pasien kardiovaskuler karena apa? Karena kalau misalnya vitamin K ini diberikan pada pasien-pasien kardiovaskuler, ya, itu si vitamin K dia dapat berikatan dengan kalsium. Nah, kalau berikatan maka apa? Terjadilah penjendalan darah atau pembekuan darah seperti itu. Padahal kalau orang-orang kasusnya adalah seperti jantung, ya, masalah pada jantung, ya, infark miokard dan lain sebagainya, kemudian stroke dan lain sebagainya, itu memerlukan sekali obat-obat warfarin, di mana obat-obat warfarin ini, ya, atau pengencer darah ini, dia itu, mekanismenya adalah antagonis, ya, atau, inhibit dari si vitamin K. Jadi benar-benar tidak boleh digunakan seperti itu. Oke, kemudian kalau kita kekurangan vitamin K, apa yang akan terjadi? Kalau kekurangan vitamin K yang akan terjadi adalah ya tadi, kemampuan mengkelat kalsium itu akan berkurang, yang mengakibatkan darah itu sukar sekali untuk membeku. Kemudian kalau kelebihan itu nanti berkaitan dengan tulang, pembentukan tulang juga akan ikut terganggu seperti itu. Oke, kemudian, nah kita lanjut lagi ini ya, kita lanjut ke vitamin. Tadi sudah dibahas vitamin-vitamin yang dia itu adalah larut pada lemak, ya. Sekarang kita akan bahas vitamin-vitamin yang dia itu larut pada air. Yang pertama adalah yang akan kita bahas adalah vitamin B, kemudian nanti vitamin C. Vitamin B yang akan kita bahas pertama kali adalah vitamin B1 atau nama lainnya tiamin, ya. Nah, vitamin B ini sangat memiliki peran penting khususnya adalah pada metabolisme karbohidrat. Pada metabolisme karbohidrat, ya. Ingat bahwasanya kita memerlukan karbohidrat untuk sumber energi. Nah, kalau karbohidrat itu akan digunakan atau diubah menjadi sumber energi atau membuat menjadi ATP, maka ya otomatis langkah pertamanya adalah metabolisme dulu. Nah, kalau seandainya vitamin B1-nya itu berkurang, maka metabolisme dari karbohidrat pun akan berkurang juga. Oke.
Nah, kalau berkurang nanti akibatnya apa? Ya kalau misalnya berkurang terus-menerus ya otomatis tubuh kita mengalami lemes ya, karena tidak ada tenaga. Oke, sebentar. Oke, ini nanti, eee, kalau misalnya waktunya tinggal 10 menit, kalau misalnya mati nanti akan saya berikan lagi mic-nya ya, Dek, ya. Saya tidak tahu kenapa kok mic saya juga, ada batasan waktu, karena kemarin saya tanya ke yang lain, dosen yang lainnya ketika menggunakan mic tidak ada batasan waktu. Jadi nanti kalaupun mati, saya akan beri link mic-nya lagi ya, seperti itu. Oke. Kemudian ya, tadi ya, jadi fungsi utamanya adalah perombakan daripada karbohidrat. Di mana tiamin difosfat atau tiamin ini yang merupakan koenzim ya, koenzim yang mengkatalis reaksi dekarboksilasi atau piruvat dehidrogenase yang berlangsung pada siklus asam sitrat. Ini nanti kalau teman-teman masih ingat adalah siklus Krebs ya. Siklus Krebs di mana akhir dari siklus Krebs itu adalah perubahan ya, perubahan menjadi ATP ya. Nah, vitamin B1 ini peranannya adalah di, hal tersebut, seperti itu, berkaitan dengan metabolisme karbohidrat menjadi ATP, paham ya? Kemudian untuk, tiamin ya, tiamin B1 ini kalau kekurangan ya, itu apa yang terjadi ya, kalau kekurangan itu biasanya akan muncul penyakit yang kita sebut sebagai chronic peripheral neuritis ya. Apa itu chronic peripheral neuritis? Itu adalah kondisi di mana ujung-ujung atau saraf-saraf yang berada di, eee, ya saraf perifer ya, saraf perifer adanya di mana, Bu? Ini kebanyakan adalah di ujung-ujung jari ya, ujung-ujung jari tangan misalnya seperti ini, itu mengalami neuritis. Neuritis itu artinya apa? Jadi, kayak, sistem kejut gitu loh, Jadi kalau kalau misalnya kita biasanya kayak gini ketika kita tepuk tangan atau kita menyentuhkan atau menyatukan, ujung-ujung jari kita kan biasa saja tidak ada rasa ya, ada rasa cuma nggak sakit. Tetapi kalau ada neuritis itu rasanya seperti disetrum, Dek. Jadi kayak kejut seperti itu. Itu yang kita sebut sebagai chronic peripheral neuritis. Kemudian beri-beri ya, beri-beri itu berasosiasi dengan penyakit gagal, jantung ya dan edema ya. Beri-beri jadi kalau teman-teman masih ingat dulu ketika SD ya, itu kalau saya dulu ingatnya adalah ketika SD misalnya ada pertanyaan, penyakit yang disebabkan oleh kekurangan apa? Kekurangan vitamin B itu adalah apa? Beri-beri ya. Memang benar vitamin B, tetapi lebih tepatnya adalah vitamin B1 atau tiamin. Kemudian ada penyakit juga akut perkeus, kemudian wrinkle encephalopathy atau penumpukan cairan pada otak, kemudian, Korsakoff psikosis ya, psikosis itu adalah kondisi di mana kita kayak ngerasa halu, Dek. Jadi kondisi, halunya di sini adalah gini, bukan halu yang ini, tapi kita itu tidak bisa membedakan psikosis itu ya, tidak bisa membedakan antara mana itu yang nyata dan mana itu yang tidak nyata, ya. Nah, itu juga ternyata ada peranan dari vitamin B1. Nah, yang paling utama yang ini tadi ya, terkait dengan, kegagalan perubahan pirufat menjadi asetil-CoA ya, yang ini terjadi pada siklus Krebs, yang kalau asetil-CoA pun tidak terjadi, ya otomatis ATP-nya juga tidak terjadi. Itu yang pertama, ATP tidak bisa dibuat lah ya, seperti itu. Yang kedua, kalau misalnya asetil-CoA itu tidak terjadi, maka apa? Jadi kalau produknya tidak ada, otomatis bahannya itu akan semakin lama semakin menumpuk. Jadi pirufat ini tidak akan dirubah. Kalau tidak akan dirubah, maka apa? Kadar pirufat dalam darah itu akan tinggi. Kalau pirufat darah akan tinggi, dia akan menyebabkan penyakit yang kita sebut sebagai laktat asidosis, ya. Jadi pirufat itu tinggi, maka dia juga akan meningkatkan kadar laktat, ya. Kadar laktat yang tinggi akan menyebabkan pH, ya. pH dari darah itu juga akan apa, pH dari darah kalau misal laktat tinggi maka pH-nya akan turun atau menjadi semakin asam. pH yang semakin asam penyakitnya kita sebut sebagai aksidosis. Penyebabnya adalah laktat jadi kita sebutnya adalah laktik atau
laktat asidosis seperti itu. Kemudian eee, yang kedua adalah riboflavin ya, riboflavin atau B2. Jadi riboflavin itu dia terdiri dari 2 jenis ya. Riboflavin ini merupakan suatu koenzim dan dia tuh terdiri dari 2 jenis, yaitu yang pertama adalah, flavin mononukleotida ya, atau FMN dan FAD atau flavin adenin, dinukleotide ya, atau FAD. Di mana yaitu tadi FMN itu terbentuk saat fosforilasi riboflavin dan FAD itu terbentuk dari reaksi antara FMN dan ATP di mana dua-duanya itu sangat penting deh ya. FMN juga memiliki peranan yang berbeda, memiliki peranan penting pada tubuh kita, FAD pun juga iya. Jadi intinya di sini adalah riboflavin itu punya peranan penting. Peranan pentingnya contohnya seperti apa, Bu? Contohnya misalnya dalam pembentukan vitamin eritrosit ya. Pada pembentukan eritrosit itu, koenzim FMN itu sangat diperlukan ya. Kemudian FAD itu juga diperlukan, khususnya di sini adalah diperlukannya pada kondisi, eee, proses bioenergetika ya, pada proses bioenergetika di mana FAD itu sangat diperlukan. Bioenergetika itu apa, Bu? Bioenergetika adalah proses-proses contohnya adalah proses-proses, metabolisme ya, baik itu metabolisme lemak, metabolisme karbohidrat maupun metabolisme protein, itu sangat diperlukan. Oke, kemudian selanjutnya adalah nah kalau terjadi kekurangan vitamin B2 itu bagaimana? Nah sebenarnya kalau untuk vitamin B2 itu kemungkinan untuk mengalaminya atau ada individu yang mengalaminya itu sangat jarang deh. Karena sebenarnya untuk riboflavin ini ya, itu tuh, sangat mudah didapatkan ya. Dan itu apa ya, kalau misalnya kita makan sereal saja atau makan daging atau mungkin paling ini makan telur atau susu saja, itu kecukupannya itu sudah sangat terpenuhi, ya. Kemudian nah kok bisa kurang itu biasanya kalau di sini saya jelaskan atau saya tuliskan adalah biasanya riboflavin ini kurang, itu terjadi pada orang-orang yang dia itu kronik alkoholik atau menggunakan atau konsumsi alkohol yang, ya itu tadi ya, peminum lah istilahnya. Pada orang-orang peminum itu baru ternyata dijumpai. Jadi, beberapa kasus ya, banyak kasus sebenarnya, dijumpainya itu adalah pada pasien-pasien yang dia itu kronik alkoholik. Karena, ketika dia kronik alkoholik, asupan daripada, riboflavinnya pun akan terganggu. Tapi kalau pada orang-orang yang normal misalnya seperti kita ini yang tidak mengkonsumsi alkohol, kemungkinan kita mengalami kekurangan vitamin B2 itu sangat jarang seperti itu. Karena pada kasus-kasus pun yang sering ditemui kekurangan riboflavin itu hanya pada pasien-pasien yang memang dia, eee, konsumsi alkoholnya cukup banyak seperti itu. Selanjutnya adalah niasin. Niasin ini adalah salah satu, obat ya, bukan, salah satu vitamin yang tadi Ibu sebutkan dia ada, diproduksi oleh tubuh kita. Nah itu asalnya dari mana ya? Asalnya itu adalah dari protein triptofan atau asam amino triptofan. Jadi sumber utamanya adalah dari triptofan. Di mana niasin juga menyebabkan gugus nikotinamidnya untuk proses NAD dan NADP. Tadi juga ya, NAD dan NADP juga dibutuhkan pada proses bioenergetika ya. Kemudian, tadi kan saya sebutkan bahwa, niasin itu berasal dari triptofan. Nah, sebanyak apa sih triptofan yang dibutuhkan untuk membuat niasin ya? Ternyata memerlukan 60 miligram triptofan untuk membuat 1 miligram niasin. Cukup sedikit ya di sini dan, selain sedikit pun ya, jumlahnya sama seperti vitamin D ya, jumlahnya itu sangat jadi tubuh kita hanya bisa membentuknya atau membuatnya itu tidak banyak seperti itu. Jadi kalau misalnya kita membutuhkan ya, membutuhkan dalam jumlah yang banyak, membutuhkan lebih lah, lebih, maka kita
tetap harus membutuhkan dari asupan luar seperti itu. Contohnya ini tadi ya, proses bioenergetika itu ada proses perombakan. Ketika proses perombakan otomatis kita akan memerlukan ya, perombakan dari karbohidrat ya, itu kita akan memerlukan NAD dan NADP yang lebih banyak. Kalau kita memerlukan NAD dan NADP yang lebih banyak, otomatis kita membutuhkan juga nih, membu kita lanjutkan, sebentar. Oke ya, kita lanjutkan lagi. Jadi, ini adalah vitamin B3 ya yang tadi Ibu sebutkan, di mana, kita memerlukan ya 60 triptofan untuk membuat satu niacin, seperti itu. Kemudian, eee, NAD tadi ya, ini kembali lagi ke sini, NAD tadi sebagai, sumber adiperibosa, sama aja ya tadi ya, sebagai sumber adiperibosa atau sebagai sumber energi juga, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Kemudian, nah ini kalau misalnya, sebentar ya, Dek, ya, ini sepertinya ada yang mau masuk lagi. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi, ini tadi ya, di kekurangan vitamin B3 itu ada penyakit yang kita sebut sebagai pellagra ya. Pellagra yaitu ya tadi disebabkan karena kekurangan daripada, vitamin B3 ya, B3.
kemudian gejala yang akan mungkin muncul adalah demensia kopikunan, kemudian diare dan kematian, ya, diare, hebat dan bahkan kematian. Kemudian pellagra ini sebenarnya nanti kalau misalnya, ciri-cirinya apa, Bu? Kan kalau demensia, apakah hanya orang pikun saja, diare sebenarnya pellagra itu juga ada yang spesifik deh, yaitu, masalahnya adalah pada ini, pada kulit ya, kulit-kulit ya, terutama di sini adalah kulit tangan ya, biasanya di tangan, di leher ya, di, muka, itu tuh kayak melepuh, Dek. Jadi kayak melepuh, bener-bener melepuh, menebal dan melepuh ya, itu adalah salah satu ciri pellagra juga, seperti itu. Nah, tadi sebenarnya ya pellagra itu kan disebabkan karena kekurangan dari triptofan. Sebenarnya kekurangannya triptofan atau vitamin B1. Sebenarnya khusus untuk vitamin B3 ini ya, kekurangannya itu tidak hanya karena kekurangan, akibat, asupan asupan dari luar ya. Terkadang ada beberapa penyakit misalnya adalah corn disease ya. Corn disease adalah penyakit, yang dikarenakan masalah pada, saluran pencernaan ya, di mana sebenarnya makanan yang kita makan itu tuh, banyak mengandung vitamin B3 misalnya seperti itu. Tetapi kenapa kok kita tetap mengalami kekurangan? Karena penyakit disease tadi ya, HOL dari vitamin B3 itu terganggu. Kalau absorpsi terganggu ya otomatis apa, ya vitamin B3-nya tidak banyak diserap oleh tubuh sehingga tetap saja ya tubuh kita mengalami kekurangan dari vitamin B3 seperti itu. Kemudian heart nerve disease ya. Nah, ini biasanya adalah penyakit-penyakit, kondisi genetik di mana apa, di mana pada penyakit ini terjadi malabsorpsi usus atau kegagalan reabsorpsi oleh ginjal yang menyebabkan triptofan ini banyak dieliminasi pada, oleh tubuh ya. Maksudnya gini, kalau tadi misalnya corn disease itu sebabnya adalah, ususnya yang bermasalah. Jadi makan kita banyak tetapi, tidak diabsorpsi. Nah, berbeda dengan yang heart nerve disease, kalau heart nerve disease itu adalah tubuh kita ya, tubuh kita itu, tidak bisa mereabsorpsi. Jadi gini, kalau teman-teman sudah belajar ya terkait dengan proses eliminasi eliminasi terutama kemarin kita belajar terkait dengan eliminasi obat ya. Kalau proses eliminasi otomatis senyawa-senyawa yang dia itu bentuknya molekul, ukurannya sangat kecil, dia pasti akan ikut difiltrasi masuk ke dalam ginjal atau masuk ke dalam di sini tepatnya adalah ke dalam, eee, kok ibu sampai lupa ya, tuba Fallopi, kok tuba Fallopi, eee tubulus proksimal, sorry, masuk ke tubulus proksimal. Nah, pada kondisi heart nerve disease ya, tubuh kita itu sebenarnya masih membutuhkan vitamin B3, tetapi apa, karena ada kondisi heart nerve disease, tubuh kita tidak bisa mereabsorpsi atau tidak bisa menarik kembali senyawa tadi yang sudah berada di, proksimal atau kelenjar proksimal. Akibatnya apa? Ya akibatnya vitamin B3 itu akan banyak terbuang melalui urin, seperti itu. Dua-duanya sama ya, baik itu corn disease maupun, heart nerve disease ya, itu adalah kondisi ketika, banyak sekali, vitamin B3 yang dieliminasi, cuma memang asal muasalnya adalah berbeda. Kalau yang heart nerve disease itu karena proses reabsorpsinya bermasalah, kalau yang pellagra itu adalah, atau yang corn disease itu adalah, absorpsinya ya. Jadi absorpsinya dihambat seperti itu. Kemudian ada penyakit juga carcinoid syndrome, cuma masih belum, jelas ya bagaimana mekanismenya, kaitannya ya antara carcinoid syndrome ini berkaitan dengan vitamin B3 atau kekurangan daripada vitamin B3. Kemudian kalau misalnya terlalu berlebihan, Bu, itu apa yang akan terjadi ya, eee, kalau misalnya berlebihan
berlebihan ini contohnya adalah pada pasien-pasien hiperlipidemia yang mendapatkan obat ya, obat golongan asam nikotinat ya. Ketika ada pasien hiperlipidemia kemudian dia mendapatkan obat-obat asam nikotinat, maka apa? Kemungkinan dia itu akan mengalami kelebihan dari vitamin B3 seperti itu. Kelebihan vitamin B3 itu akan menyebabkan apa? Dilatasi pembuluh darah atau pelebaran pada pembuluh darah. Nah, kalau misalnya konsumsinya yang terlalu berlebihan, maka dia akan menyebabkan kerusakan pada jaringan-jaringan atau sel-sel yang ada di hati, seperti itu. Oke, kita lanjut ke pyridoxine atau pyridoxan atau vitamin B6. Ya, vitamin B6, oke ya. Sebenarnya gini, pyridoxine ya, pyridoxine itu adalah vitamin B6 nanti akan mengalami oksidase. Nah, oksidase itu nanti akan menjadi pyridoxal. Nah, pyridoxal inilah yang nantinya sebagian besar itu bekerja pada proses metabolisme asam amino ya atau metabolisme protein seperti itu. Paham ya? Jadi pyridoxin itu memang dalam bentuk tidak aktif, kemudian nanti dia akan mengalami oksidase menjadi pyridoxal. Nah, pyridoxal inilah yang nanti akan beraktif atau akan membantu pada proses metabolisme asam amino seperti itu. Kemudian langsung saja ke kalau kita kekurangan vitamin B6 itu akan mengakibatkan peningkatan sensitivitas terhadap hormon dan konsentrasinya yang rendah, terhadap hormon pada konsentrasinya yang rendah. Ya, jadi itu berkaitan dengan hormon. Maksudnya gimana? Jadi kalau konsentrasi dari vitamin B6 itu sangat rendah, maka sensitivitas, contohnya misalnya sensitivitas dari insulin itu akan tinggi. Kalau sensitivitas insulin akan tinggi itu kaitannya tidak hanya dia menurunkan ya. Jadi kalau sensitifnya terlalu tinggi, kemungkinan pasien mengalami hipoglikemi itu sangat juga besar karena tadi ya terlalu sensitif seperti itu. Yang seharusnya misalnya kan sebenarnya misalnya hormon insulin. Hormon insulin itu bekerja ya pada saat kadar gula darah ya, kadar gula darah itu sangat tinggi. Kalau misalnya nanti kadar gula darahnya sudah normal, itu dia harusnya stop. Tetapi pada kondisi ketika pyridoxal kita atau pyridox atau vitamin B6 kita itu rendah, ya, si insulin ini yang seharusnya stop itu tidak stop. Ya, dia tetap akan apa? Karena sensitivitasnya tadi ya ditingkatkan sehingga apa? Dia akan tetap menurunkan kadar gula darah. Yang akibatnya apa? Yang akibatnya ya kadar gula darah akan drop. Yang menyebabkan yaitu tadi pasien mengalami hipoglikemia. Itu tadi ya contohnya berkaitan dengan sensitivitas dari hormon itu ditingkatkan seperti itu. Kemudian defisiensi vitamin B6 juga mengakibatkan metabolisme asam aminotriptofan dan metionin itu menjadi tidak normal ya. Kalau metabolisme tidak normal berarti ini nanti berkaitan juga nih ya, berkaitan dengan produksi dari niacin yang ada atau niacin vitamin B3 tadi seperti itu. Sedangkan kalau kelebihan vitamin B6 itu akan mengakibatkan sensori neuropati. Jadi, tubuh atau, sensor dari tubuh kita itu, lebih tepatnya adalah kita akan mudah merasa kebas, ya, kebas, neuropati, ya, kebas. Atau iya, kebas itu apa sih, itu atau bal. Jadi gini, Dek, kayak kita tuh susah untuk merasakan misalnya mungkin teman-teman pernah, potong lagi, pernah dianestesi ya, pernah dianestesi mungkin dianestesi karena cabut gigi atau mungkin karena ada mungkin operasi tertentu seperti itu kan ketika kita disuntik anestesi ya, jaringan atau bagian tubuh yang dianestesi itu mengalami apa, mengalami ya kita tidak bisa merasakan apa-apa. Nah itulah yang disebut sebagai sensori neuropati. Tapi, kalau itu kan memang kondisi yang kita inginkan. Nah kalau neuropati yang Ibu sebutkan di sini atau sensori neuropati ini adalah kondisi yang ya itu adalah suatu kelainan seperti itu.
Oke, kemudian vitamin B12. Nah, kalau teman-teman, ingat bahwasannya vitamin B12 adalah vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita, salah satunya adalah untuk pembuatan eritrosit. Jadi kalau kekurangan vitamin B12, otomatis eritrosit atau sel, darah merah kita juga, produksinya akan diturunkan, ya. Maka akan ada penyakit yang kita sebut sebagai penyakit anemia defisiensi vitamin B12, seperti itu. Kemudian nah, untuk vitamin B12 ini kalau misalnya sumber makanan, itu berbeda dari vitamin-vitamin yang lainnya, Dik, ya. Kalau vitamin-vitamin yang lainnya bisa didapatkan dari hewani atau dari sumber nabati, seperti itu. Cuma kalau vitamin B12 itu hanya berasal dari produk-produk hewani saja, seperti itu ya. Kemudian, ya ini tadi ya, selain jadi kekurangan, langsung saja ya di penjelasan ini, kekurangan dari vitamin B12 salah satunya ketika, tidak hanya dari asupan B12 yang berkurang, tetapi kondisi-kondisi seperti pankreatik insufisiensi. Jadi, eee, ketika terjadi ya, masalah pada pankreas kita ya, masalah pada pankreas kita ternyata dia berkorelasi juga dengan penurunan kadar vitamin B12. Kaitannya dengan apa? Nanti kaitannya dengan, pengikatan daripada vitamin B12, kemudian pembentukan daripada vitamin atau pengaktifan daripada vitamin B12 yang dimana kalau itu tidak terjadi ya maka vitamin B12 yang aktif di dalam tubuh pun tidak banyak ya, sehingga ya itu tadi salah satu, penyebabnya atau salah satu akibatnya kalau vitamin B12 sedikit ya kadarnya di dalam tubuh ya, maka apa yang akan terjadi? Terjadi adalah tadi ya salah satunya adalah, anemia ya, anemia defisiensi asam folat atau, defisiensi vitamin B12 seperti itu. Nah ini tadi ya anemia defisiensi vitamin B12 seperti itu. Nah yang terakhir adalah vitamin C atau asam askorbat ya. Nama lainnya adalah asam askorbat, di mana ya tadi sebenarnya ini penjelasannya hampir mirip-mirip dengan vitamin E ya, di mana dia salah satunya adalah untuk memecah ya, memecah ikatan, radikal bebas. Yang harapannya ketika ikatan tersebut dipecah atau linknya itu adalah diputus, maka apa, maka senyawa tadi yang sifatnya radikal itu bisa atau radikal atau sangat aktif, dia, akan dinonaktifkan, ya, akan dinonaktifkan, harapannya ya tidak akan merembet-rembet, tidak akan merusak organ-organ yang ada di sekitarnya, seperti itu. Nah, selain itu, nah, mungkin yang membedakan lagi dengan vitamin E itu adalah kalau vitamin, E tadi ya hanya berkaitan dengan, eee radikal bebas ya, antioksidan saja yang radikal bebas di dalam tubuh. Nah, kalau vitamin C ya, selain radikal ini juga nanti ada kaitannya dengan kalau misalnya dia terjadi bukan defisiensi atau kekurangan vitamin C, itu kaitannya adalah dengan masalah-masalah atau penyakit-penyakit yang ada pada oral kita atau yang ada pada mulut kita, seperti itu. Maka, kalau kekurangan vitamin C ya, penyakit-penyakitnya itu tidak lebih tidak kurang itu adalah apa, Dek, eee, sariawan ya, kemudian, eee, gusi itu mudah berdarah, itu juga salah satunya adalah kekurangan vitamin C. Nah, ini di sini sebutkan ya, ada penyakit yang disebut sebagai scurvy. Scurvy itu ya, itu salah satu contohnya adalah itu tadi, mudah sekali gusi kita itu untuk mengeluarkan darah. Jadi nggak digigit, nggak apa, tiba-tiba mengeluarkan darah. Nah, itu adalah salah satu penyakit yang kita sebut sebagai scurvy. Kemudian ya scurvy berarti kekurangan dari vitamin C tadi. Oke. Kemudian including skill change ya, perubahan pada kulit, kemudian menjadi mudah sekali untuk ruptur ya. Tadi ya tiba-tiba langsung berdarah ya, kapiler. Jadi kan kalau yang ada
jadi gusi kita itu kan banyak sekali kapiler-kapiler darah ya, Dek, ya, kapiler-kapiler darah. Jadi kalau misalnya scurvy ya, kekurangan vitamin C, kapiler-kapiler itu menjadi fragile fragile atau menjadi mudah sekali untuk pecah atau mudah sekali untuk ruptur. Sehingga ya tadi, manifestasinya adalah darah itu sering muncul atau sering yaitu keluar ya. Tidak ada, benturan ya, tidak ada benturan, tidak apa, tiba-tiba keluar saja seperti itu. Kemudian gum decay, tooth loss ya, kehilangan kehilangan gigi ya yang jumlahnya sangat banyak secara tiba-tiba itu juga bisa mengindikasikan bahwa kita kekurangan, vitamin C. Kemudian juga ada bone fracture ya, atau kekurangan patah tulang ya, itu juga ternyata ada kaitannya dengan vitamin C. Cuma untuk bone fracture ini sebenarnya masih banyak yang harus saya baca juga, yang ini saya dapatkan hanya dari satu jurnal ya. Ternyata salah satu penyebab dari bone fracture juga karena kekurangan asam askorbat atau kekurangan vitamin C. Cuma untuk mekanisme kerjanya seperti apa, kalau tadi vitamin D jelas sudah terlihat ya bahwa kalau kekurangan vitamin D maka absorpsi dari kalsium itu akan berkurang, sehingga kalau berkurang ya otomatis kalsium, tulang kita menjadi keropos. Nah untuk vitamin C ini, itu hanya ada statement ini saja untuk, lebih lanjutnya saya belum baca seperti itu, ya. Nah, itu terkait dengan vitamin ya, Dek, ya, tidak banyak sebenarnya yang yang harus dihafal dari saya hanya lebih tepatnya tidak harus tadi ya, tidak harus, bentuknya seperti apa atau bentuk molekulnya seperti apa, itu tidak ya. Yang akan saya keluarkan nanti itu lebih tepatnya adalah kenapa kok, ini bisa defisiensi. Jadi misalnya vitamin C itu defisiensinya itu karena apa? Ya, oh karena asupan ininya kurang misalnya, kemudian kok bisa kurang tuh kenapa? Itu sebenarnya bisa juga nih dianalisa. Kemudian kalaupun kurang nanti misalnya kalau misalnya berlebihan apa yang akan terjadi, kalaupun kekurangan itu apa yang akan terjadi, seperti itu. Nah, oh ini tambahannya ya. Nah, kalau misalnya tadi kekurangan ya, kekurangan asam askorbat itu akan terjadi penyakit yang kita sebut scurvy. Nah, kalau kelebihan apa yang akan terjadi, Bu? Nah, kalau kelebihan, nah untuk vitamin C ini sendiri kalau kelebihan tubuh kita itu akan membuangnya, ya. Jadi, teman-teman tidak perlu khawatir kalau kita kelebihan vitamin C, kalau kelebihan vitamin C kita akan segera dibuang oleh tubuh kita. Jadi, seandainya teman-teman nih misalnya, minum UC 1000, kemudian minum lagi vitamin C ya, itu kan jumlahnya sangat banyak ya. Nah, sebenarnya agak mubazir karena sebenarnya kayak tadi, kebutuhan kita setiap harinya itu sangat sedikit, ya. Sebenarnya kalau misalnya dimilligramkan, kita tuh hanya butuh ya sekitar 500 miligram saja per harinya, seperti itu untuk vitamin C. Nah, jadi kalau misalnya kalian minum UC 1000 ya, ya otomatis 1000 berarti 1000 miligram, yaitu berlebih. Nah, yang 500 miligramnya itu kemana Bu? Yang 500 miligram itu pasti akan dibuang oleh tubuh kita, seperti itu. Oke, itu untuk vitamin-vitamin ya, yang teman-teman harus pelajari nanti ketika UAS. Oke, kemudian nah untuk hormon ini sendiri sebenarnya saya tidak akan banyak keluarkan karena sebenarnya kalau hormon ini hanya tambahan saja ya. Kalau teman-teman mau membaca itu silahkan, karena sebenarnya untuk silabus biokim ya, sebenarnya ya tulisannya adalah vitamin dan hormon, tetapi ternyata setelah saya baca lagi, kemarin itu, lebih fokusnya adalah pada vitamin, karena ini materi saya yang terdahulu, jadi kalau teman-teman masih mau baca terkait dengan hormon, monggo silahkan. Cuma kalau saya memang nanti ujian tidak akan mengeluarkan berkaitan dengan hormon. Ya, yang saya akan banyak keluarkan nanti hanya berkaitan dengan vitamin saja. Mungkin yang saya akan keluarkan hormon ya, ya hormon-hormon yang tadi saya sempat singgung ya ketika ketika menerangkan misalnya hormon apa, contohnya ya hormon insulin. Tapi kaitannya ya bukan misalnya hormon insulin itu masuk dalam kategori hormon apa itu tidak, tetapi mungkin lebih contohnya adalah kalau hormonnya berlebihan itu jadi ada kasus, kemudian nanti kalian sebabkan ya misalnya, oh sensitivitas hormon insulin meningkat misalnya atau sensitivitas hormon tiroid itu meningkat, itu biasanya karena apa? Oh karena defisiensi vitamin apa, seperti itu, ya. Oke, mungkin dari saya itu saja berkaitan dengan materi pertemuan hari ini. Kemudian saya tidak bisa melanjutkan untuk pertemuan yang tertunda ya sebenarnya, karena memang, ya karena jadwal kemarin ya,
saya banyak rapat-rapat juga, kemudian banyak agenda yang tertunda, sehingga memang banyak kelas yang saya harus, ampu atau saya harus bayar, setidaknya seperti itu. Sehingga untuk sore hari ini jadwal saya sudah full ya, dan alhamdulillah ya ini sinyalnya cukup bagus di daerah saya, karena tadi pagi itu saya sempat meng-cancel kuliah karena memang sinyalnya bermasalah ya, ini walaupun hujan ternyata masih ada sinyal walaupun harus, mencari daerah ya atau tempat yang lebih tinggi seperti itu. Oke, mungkin dari saya itu saja untuk presensi Akmal ya, Akmal, saya minta tolong untuk di-screenshot-kan ya, Dek, ya. Jadi karena di sini apa istilahnya, saya tidak membawa presensi ya, presensinya masih dibawa oleh Pak Sarmoko. Jadi, saya akan mempresensinya berdasarkan, yang hadir di Zoom di Meet saya kali ini. Jadi mohon untuk teman-teman bisa untuk mengubah namanya menjadi nama yang sebenarnya ya, jangan device dan lain sebagainya tuh tidak. Kalau nanti misalnya tidak ada, ya namanya device ya saya hitung itu tidak hadir, seperti itu. Oke Akmal, mohon untuk bantuannya jadi bisa di-screenshot-kan semuanya ya. Karena di sini saya tidak bisa screenshot. Ya saya sangat gaptek untuk bisa men-screenshot seperti itu. Oke, Akmal sudah? Oke, nanti Sudah, Ibu. dikirimkan langsung ke saya ya, Mal ya. Oke. Oke, Baik, Ibu. mungkin dari saya itu saja teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Bu. Ya. Terima kasih, Bu.